Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Melanjutkan dari pembahasan yang kemarin yaitu tentang segi 4, kali ini kita akan membahas tentang persegi panjang. Nah, pembahasan pertama yang kita bahas dari persegi panjang adalah kita harus mengenal dulu apa itu sifat-sifat dari persegi panjang. Saya gambarkan sebuah persegi panjang misalnya seperti ini. Persegi panjang ini kita namakan sebagai persegi panjang A, B, C, D. A, B, C, D ini merupakan titik-titik sudut ya. Oke, sifat yang pertama yang dimiliki sebuah persegi panjang adalah bahwasanya persegi panjang ini sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang dimaksud dengan sisi-sisi yang berhadapan adalah yang pertama, sisi AB dia berhadapan dengan sisi CD dan dia sejajar. Kemudian panjangnya juga sama ya. AB ini sejajar dengan CD dan panjangnya sama. Oke, berarti kita tuliskan di sini AB dia sejajar dengan CD. Kemudian AB juga sama panjangnya dengan CD. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian pasangan yang kedua dari sisi-sisi yang berhadapan dan sejajar ini adalah sisi AD. Oke, yang AD ini dia sejajar dengan sisi BC dan juga berhadapan ya. Kemudian panjangnya juga sama. Oke, pasangan yang kedua AD dia sejajar dengan BC dan juga berhadapan, kemudian panjangnya juga sama. Berarti di sini kita tuliskan AD sejajar dengan BC, kemudian panjangnya juga sama. Panjang AD sama dengan panjang BC. Oke, sudah dua pasang ya. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua yang dimiliki oleh sebuah persegi panjang adalah keempat sudutnya ini sama besar, yaitu 90 derajat. Mana saja sudut-sudutnya? Oke, sudut yang pertama yang ini ya, sudut A. Sudut A, atau boleh juga kita namakan sebagai sudut BAD. Ini sama dengan 90 derajat karena dia siku-siku ya. Di sini siku-siku. Maka besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut yang kedua adalah sudut B. Oke, kita tuliskan di sini sudut B. Atau kalau misalnya kita gunakan 3 huruf, berarti B ini sudutnya adalah A, B, C. Ya, seperti itu. Sudut A, B, C. Nah, jadi besar sudut B ini juga sama karena dia siku-siku, berarti besarnya sama 90 derajat. Begitupun untuk sudut C, kita tuliskan di sini sudut C atau boleh penulisannya BCD ya. Sudut BCD dia juga sama siku-siku dan besarnya 90 derajat. Terakhir, sudut yang keempat yaitu sudut D atau boleh kita tuliskan sebagai ADC ya. Sudut ADC dia juga sama siku-siku dan besarnya adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga yang dimiliki oleh sebuah persegi panjang adalah kedua diagonalnya sama panjang. Nah, diagonal itu apa? Diagonal adalah sebuah garis yang menghubungkan antara dua buah titik sudut yang berhadapan. Oke, kita perhatikan titik sudut A, dia berhadapan dengan titik sudut C. Jadi, bisa ditarik sebuah diagonal dari A ke C. Kemudian, titik sudut B ini berhadapan dengan titik sudut D. Jadi, dari B ini bisa kita tarik ke titik sudut D sehingga membentuk sebuah diagonal, yaitu diagonal BD. Nah, panjangnya diagonal AC ini sama dengan diagonal BD. Kita tuliskan di sini, diagonal AC ini sama panjangnya dengan diagonal BD. Oke, paham ya? Sama panjang. Kemudian titik perpotongannya misalnya di sini adalah titik E. Nah, hasil dari perpotongan diagonal AC dan diagonal BD ini membagi diagonal-diagonalnya menjadi dua sama panjang ya. Nah, jadi yang ini AE dia akan sama panjangnya dengan CE ya. Oke, kita tuliskan AE
ini sama panjangnya dengan CE. Jadi diagonal AC ini dibagi dua karena ada dipotong sama diagonal BD dan panjangnya juga sama ya. AE setengahnya dari diagonal AC atau AE ini sama dengan CE ya. Nah, yang ini juga sama, diagonal BD karena dipotong oleh diagonal AC, maka dia akan terbagi dua sama panjang. Berarti di sini BE ini akan sama dengan DE panjangnya ya. Kita tuliskan BE ini sama dengan DE. Nah, inilah sifat-sifat umum yang harus kalian pahami yang dimiliki oleh sebuah persegi panjang. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas keliling dan luas dari sebuah persegi panjang. Oke, di sini saya sudah punya sebuah persegi panjang A, B, C, D. Di dalamnya terdapat kotak-kotak kecil. Kita misalkan satu kotaknya ini adalah satu satuan. Jadi, untuk panjang AB di sini karena dia terdiri dari 5 kotak, berarti dia sama aja dengan 5 satuan. Oke. Kemudian panjang BC dia terdiri dari 3 kotak. Berarti dia sama aja dengan 3 satuan. Oke, untuk menemukan keliling dari sebuah persegi panjang, konsepnya adalah, ingat lagi yang kemarin bahwasanya kalau keliling artinya kita mengelilingi sebuah bidang ya. Kalau misalnya kita disuruh mengelilingi lapangan, berarti kita kelilingi sisi dari lapangan tersebut, tidak ke tengah ya. Kalau berbicara dengan isi atau tengahnya, berarti kita berbicara tentang luas. Nah, pertama kita berbicara dulu tentang keliling. Keliling artinya kita menjumlahkan seluruh sisi dari persegi panjang ini. Nah, keliling misalnya kita notasikan sebagai K, maka kita tinggal jumlahkan yang pertama sisi AB, kemudian kita tambahkan dengan sisi BC, kemudian selanjutnya kita tambahkan sisi yang ketiga yaitu sisi CD, dan yang keempat kita tambahkan dengan sisi AD. Nah, kita tahu bahwa sisi AB ini 5 satuan. Oke, berarti sisi AB ini 5 satuan ditambah dengan sisi BC ini 3 satuan ditambah dengan sisi CD. Oke, sisi CD ini sama dengan sisi AB. Jadi dia juga sama 5 satuan. Oke, kita tambahkan di sini 5 satuan ditambah dengan sisi AD. Sisi AD juga sama ya, 3 satuan. 3 satuan. Oke, 3 satuan. Nah, keliling dari persegi panjang ABCD ini bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Berarti ya, 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. Ditambah dengan 3, 15. Oke, jadi 15 satuan keliling dari persegi panjang ABCD. Nah, untuk lebih mempermudah mencari keliling dari sebuah bangun persegi panjang, ini bisa kita notasikan ya. Kita tuliskan di sini, keliling sama dengan tadi sisi yang pertama AB tambah sisi yang kedua BC ditambah sisi yang ketiga CD ditambah dengan sisi yang keempat AD. Nah, kalau sisi yang terpanjang ini kita misalkan dengan panjang, ya berarti yang ini AB ini adalah panjang. Kemudian sisi yang terpendek ini kita namakan sebagai lebar. Maka bisa kita nyatakan keliling ini sama dengan AB. Kita misalkan notasinya dengan panjang berarti P. Kemudian kita tambah BC. BC ini adalah lebar berarti L. Kita tambahkan lagi dengan CD. Karena CD ini sama dengan AB, berarti dia juga sama P. Kemudian ditambah dengan AD. AD ini sama dengan BC, berarti dia sama dengan L. Nah, selanjutnya K atau keliling ini karena ada P-nya ada 2, berarti kita boleh misalkan sebagai 2P. Ingat lagi bentuk aljabar ya. P ditambah P bisa menjadi 2P, ya kan? Kemudian kita jumlahkan dengan L-nya juga ada 2, L ditambah L menjadi 2L. Nah, setelah ini bisa kita faktorkan. Yang mana yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan ini adalah yang sama, yaitu ini. Faktornya adalah 2 ya. Berarti K sama dengan 2-nya kita keluarkan. Kemudian P ditambah dengan L, ini kita satukan.
Nah, jadi inilah rumus dari keliling persegi panjang. Bisa menggunakan K sama dengan 2 dikalikan dengan P ditambah dengan L. Atau boleh juga yang ini ya, langsung AB ditambah BC tambah CD tambah dengan AD. Oke, itu ya. Kita cek apakah hasil dari yang ini akan sama dengan yang ini, 15 satuan ya. K ini sama dengan 2 dikalikan dengan P ditambah dengan L. Oke, berarti K sama dengan 2. P-nya tadi berapa? 5 satuan. Ditambah dengan L-nya berapa? 3 satuan. Oke, berarti K sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 berapa? 8. Berarti K sama dengan 2 kali 8, 16 satuan. Oke, ternyata di sini tadi ada yang salah ya. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. 13 ditambah 3 harusnya ini 16 ya. Ini harusnya 16 satuan. Nah, ternyata ini hasilnya sama. Oke, jadi kita bisa langsung menjumlahkan sisi-sisinya seperti ini, atau boleh juga kita menggunakan rumus yang lebih sederhana seperti ini. Ya, hasilnya sama saja. Selanjutnya kita akan mencari luas dari persegi panjang. Kalau keliling berbicara sisinya, maka kalau luas kita berbicara isinya. Di sini persegi panjang A, B, C, D ternyata terdiri dari banyak sekali kotak ya. Nah, kalau kita hitung kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, secara sepintas, luas dari persegi panjang A, B, C, D ini adalah 15 satuan. Kenapa? Karena dia terdiri dari 15 kotak, yang satu kotaknya ini kita misalkan sebagai satu satuan. Nah, untuk memperoleh seperti itu, apa rumusnya? Karena nanti di soalnya tidak mungkin soalnya seperti ini. Biasanya soalnya sudah dalam bentuk satuan panjang ya, bisa cm, meter, dan lain sebagainya. Oke, pertama luas ini kita misalkan sebagai L. Nah, sama seperti sebelumnya di materi persegi, untuk luas ini boleh kita ilustrasikan sebagai kolom kali dengan baris, dikalikan dengan baris, atau boleh juga baris dikalikan dengan kolom ya. Oke, maksud kolom ini yang mana? Oke, kolom adalah yang ini ya. Nah, yang ini kan karena seperti tabel, kita boleh misalkan seperti ini, ilustrasikan kolom dengan baris. Kolom ini adalah yang ke bawah ya. Di sini ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, dan 5 kolom. Berarti luas ini adalah perkalian antara 5 kolom dikalikan dengan barisnya berapa. Baris ini adalah yang ke samping ya. Kalau kolom ke bawah, kalau baris ke samping. Berarti yang baris ini yang ini ya. 1, 2, 3. Ada 3 baris ya. Untuk yang kotak ini ada 3 baris kan. Oke, berarti kita kalikan dengan 3. Nah, maka luasnya ini adalah 5 kali 3, 15. Sama ya, tadi kita hitung jumlah kotaknya juga 15. Sekarang dengan menggunakan kolom dikali baris juga sama, hasilnya 15 satuan. Nah, untuk memperoleh rumus dari luas ini, kolom dan baris ini kan bisa kita notasikan dengan yang tadi ya, bahwasanya kolom ini kan 5 satuan. Oke, 5 satuan, kolom ini 5 satuan. Ternyata yang 5 satuan ini sama saja dengan P, atau kita misalkan dengan panjang. Berarti luas ini sama dengan tadi kolom kali baris. Kolom kali baris kita tulis dulu. Nah, karena kolomnya ini sama dengan 5 satuan dan sama dengan tadi kita sudah ilustrasikan dengan P atau panjang, maka kolom ini bisa kita nyatakan sebagai P, kita kalikan dengan baris. Barisnya ini 3 satuan, dan tadi sudah kita lihat bahwasannya yang BC atau yang 3 satuan ini adalah kita notasikan sebagai L. Berarti baris ini kita ubah menjadi L. Maka bisa kita simpulkan luas dari persegi panjang ini adalah luas sama dengan panjang dikali lebar, yang tadinya kita peroleh dari kolom dikalikan dengan baris, atau baris dikalikan dengan kolom juga sama ya. Oke, jadi di sini kita sudah punya ya, rumus keliling dari persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali dengan P ditambah L, dan luasnya adalah luas sama dengan panjang dikali dengan
lebar. Kalau luas ini L kapital, kalau lebar ini L-nya L kecil ya. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami dari keliling dan luas persegi panjang, kita kasih contohnya. Adik-adik, di contoh yang pertama di sini saya sudah punya sebuah persegi panjang PQRS, di mana di sini PQ adalah 12 cm dan QR ini 8 cm. Nah, karena PQ ini paling panjang, maka dia dinotasikan sebagai P. Sedangkan QR ini yang 8 cm kita notasikan sebagai L. Nah, permintaannya adalah kita disuruh menentukan keliling PQRS. Oke, kita jawab dulu ya. Jawab. Keliling PQRS atau K. PQRS ini sama dengan, ingat lagi, kalau keliling berarti kita bisa menjumlahkan satu persatu dari sisi-sisinya, atau boleh kita gunakan rumus yang tadi, yaitu 2 dikalikan dengan P ditambah dengan L. Oke, kita lanjutkan. PQRS atau keliling PQRS berarti 2 dikali dengan P-nya berapa? 12 cm. Kita tambahkan dengan lebarnya yaitu 8 cm. Nah, berarti keliling dari PQRS adalah 2 dikali dengan, 12 ditambah 8, 20. Berarti keliling dari PQRS adalah 2 dikali 20, hasilnya adalah 40. Ingat satuannya apa? Sentimeter. Nah, awas, jangan lupa satuannya ini selalu diikut sertakan. Oke, ini untuk yang A. Selanjutnya yang B. Yang B dimintanya adalah luas PQRS. Berarti luas ini dinotasikan dengan L kapital PQRS. Oke, ingat lagi luas ini cukup mudah, yaitu tinggal panjang kita kalikan dengan lebar. Nah, di sini panjangnya adalah yang ini 12 cm. Kita kalikan dengan lebarnya 8 cm. Sehingga luasnya adalah 12 dikalikan dengan 8, ini hasilnya adalah 96 cm persegi ya. Jadi kalau luas ini satuannya pakai persegi ya, karena merupakan perkalian dari dua satuan. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang. Kita langsung gambarkan. Sini misalnya, sebuah persegi panjang, ini kolam renang ya. Bukan, ini mah gambar. Bercanda ya. Panjangnya 12 meter, oke, 12 meter. Kemudian lebarnya 10 meter. Nah, selanjutnya di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang dengan keramik. Karena ini bentuknya persegi panjang, maka kalau konstan ini setiap jalannya 1 meter lebihnya dari bangunan ini, berarti dia juga nanti akan membentuk persegi panjang ya. Saya gambarkan misalnya ini bentuk jalannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, persegi panjang yang kuning ini adalah jalan ya. Oke, ke arah utara jalannya adalah yang ini. Kemudian di sini di arah timur 1 meter juga, selatan 1 meter, dan juga di arah barat juga 1 meter. Jadi ini lebarnya 1 meter, kemudian ini 1 meter juga, kemudian ini 1 meter, dan yang ini juga 1 meter. Paham ya maksudnya? Ini yang putih ini adalah kolam renangnya, kemudian dilebarkan 1 meter untuk jalan. Kemudian ke sebelah timur juga dilebarkan 1 meter untuk jalan. Kemudian sebelah selatan dan sebelah barat juga sama, dilebarkan 1 meter untuk jalan. Ilustrasinya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah luas jalan yang dipasang keramik adalah berapa? Nah, untuk menemukan luas jalan yang dipasang keramik berarti kan daerahnya yang ini saja ya. Nah, yang ini saja yang akan kita cari berapa luasnya. Nah, untuk memperoleh luas yang ini bagaimana caranya? Kalau misalnya kita misalkan ya, persegi yang kuning atau jalan yang ini, kita misalkan sebagai PQRS, kemudian persegi panjang yang di dalam atau kolam, ini saya misalkan sebagai A, B, C.
maka untuk menemukan luas dari yang diarsir atau jalan ini adalah kita tinggal kurangi saja luas dari yang persegi panjang besar, kita kurangi dengan luas persegi panjang yang kecil. Oke, paham ya? Kita hitung. Jawab dulu di sini. Nah, karena yang diminta adalah luas jalan, berarti kita tuliskan di sini luas jalan ini sama dengan luas persegi panjang yang besar atau luas PQRS kita kurangi dengan luas persegi panjang yang kecil ya, atau luas kolamnya yaitu luas ABCD. Nah, luas PQRS karena dia berbentuknya persegi panjang berarti P1 dikali dengan lebar 1. Oke, ini untuk persegi panjang yang besar. Kemudian kita kurangi dengan luas ABCD, ya, yang kecil ini, berarti P2 kita kalikan dengan L2. Nah, untuk yang ini yang besar, ini yang kecil. Nah, masalahnya untuk P1 dan L1 ini kita belum tahu. Tapi bisa kita tahu dengan melihat dari panjang dan lebar dari persegi panjang yang kecil ya. Untuk PQ atau panjang dari persegi panjang yang besar ini kita tinggal jumlahkan saja 12 meter, kita ke kanan tambah 1 meter dan ke kiri tambah 1 meter. Jadi 12 meter ini kita tambah 2 meter. Dari mana 2 meter? Ya, ke sini ke kiri 1 meter, ke kanan 1 meter. Kemudian untuk lebarnya ini juga sama, 10 meter dari persegi panjang yang kecil, kita tambah ke atas 1 meter, dan ke bawah 1 meter, jadi juga sama ditambah 2 meter. Maka panjang pertama atau panjang persegi panjang yang besar ini adalah 12 ditambah 2, 14 meter. Kita tambahkan dengan lebar yang pertama yang ini QR atau persegi panjang yang besar, lebarnya adalah 10 tambah 2, 12 meter. Ya, bisa ya? Kita kurangi dengan yang ini, persegi panjang ABCD, panjangnya 12 meter, kita kalikan dengan lebarnya 10 meter. 10. Oke, kita lanjutkan. 14 dikalikan dengan 12, ini hasilnya adalah 168. Kemudian kita kurangi dengan 12 dikali dengan 10, hasilnya adalah 120. Nah, berarti luas jalan ini adalah 168 dikurangi dengan 20. Hasilnya adalah 48. Satuannya adalah meter pakai persegi. Karena luas. Luas ini adalah hasil dari perkalian dua buah satuan. Jadi pakai persegi. Ya, seperti ini. Oke. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.